Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video hari ini aku mau review transportasi yang ada di Hong Kong. Nah, sebelum review transportasi yang ada di Hong Kong, kalian harus tahu dua kartu ini. Ini apa? Ini adalah Octopus. Ini adalah Octopus, dimana kalian bisa memakai kartu ini. Ini Octopus Card ya. Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran transportasi otomatis. Jadi bisa untuk belanja juga. Ini all in one. Kalian caranya bisa membelinya setelah sesampai di bandara Hong Kong. Kalian bisa masuk ke customer service yang ada di Hong Kong. Minimal kalian bisa top up, masukin saldonya itu $50. Dan paling banyak maksimal kalau nggak salah 3.000 ya, $3.000. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kartu ini untuk belanja ke supermarket atau ke pasar yang bisa menggunakan yang ada alat ininya, mesin Octopusnya itu kalian bisa bayar pakai ini. Jadi tanpa membawa uang keluar pun kalau kalian punya kartu ini dijamin aman, nggak takut nggak bawa duit. Jadi udah paham ya untuk Octopus Card-nya ini, paham, dan mudah-mudahan kalau ada pertanyaan sih tulis aja di bawah kolom komentar. Dan bagi yang sudah menemukan video ini silakan like, comment, subscribe, dan jangan lupa share. Terima kasih. Dan aku mau kasih kabar ke kalian, satu lagi kabar gembira, yaitu misalnya kalian itu selalu menggunakan transportasi setiap hari, misalnya kalau pulang pergi gitu, misalnya pagi pergi kemana, terus sorenya atau siangnya pulang gitulah. Setiap tanggal 17 atau 16 kalian bisa mengetutkan, maksudnya bisa menempelkan kartu ini ke bagian mesin yang berwarna biru, itu terletak pada luar MTR. Maksudnya kalau kalian exit ke MTR itu kalian akan menemukan mesin kotak itu dua warna, yang satu warna hijau dan satu warna biru. Kalian bisa tempelin aja setiap tanggal 17 atau 16 atau pokoknya sekitar 16, 17 sampai seterusnya itu kalian bisa tempelin aja, dan otomatis saldonya akan bertambah tergantung pemakaian kalian berapa. Nah, setiap bulannya alhamdulillah aku dapat bonus subsidi sebesar sekitar $71 sampai $84. Jadi lumayan kan, bisa irit buat 1 minggu atau ya tergantung pemakaian kalian lah, dari mana ke mana, ataupun tergantung pemakaian transportasinya kalian. Karena di sini aku setiap harinya itu dari kalau pagi berangkat ke tempat kerja terus pulang malamnya, jadi kan PP gitu ya, setiap harinya itu alhamdulillah mendapat bonus subsidi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, karena aku mau membahas soal transportasi yang ada di Hong Kong. Jadi untuk yang pertama aku akan membahas taksi. Nah, taksi di sini ada 3 warna. Nah, warna yang pertama adalah warna merah. Itu ada pembagian daerah-daerahnya tersendiri deh pokoknya, karena aku nggak terlalu ngapalin yang merah bagian mana, yang biru bagian mana. Terus ada lagi yang biru itu yang hijau ya, maaf, yang satu lagi hijau itu bagian daerah mana gitu. Jadi 3 warna ini, merah, hijau, dan biru, dibagi setiap daerah, misalnya Kowloon, misalnya mana lagi gitu ya. Jadi ada 3 warna taksi di sini, merah, biru, dan hijau. Nah, tinggal kalian sesuaiin aja tempat tinggal kalian di mana. Kalian kalau keburu-buru itu bisa naik taksi, itu biasanya lebih cepat, tapi tahu sendiri yang namanya taksi kan mahal. Next, transportasi berikutnya adalah kereta api. Di sini kereta api juga ada berbagai macam. Kereta api bawah tanah, kereta api yang biasa, kemudian kereta api yang kilat gitu ya. Nah, di sini juga kalian harus tahu di MTR, kalau kalian bingung bisa buka saja searching di Google. Itu kalian bisa ketik MTR Hong Kong seperti itu. Nah, petanya semua akan kelihatan di situ. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa searching di Google dari mana mau kemana gitu. Itu semua ada detail keterangannya. Jadi kalian nggak usah bingung. Yang mungkin baru datang ke Hong Kong ataupun yang masih liburan di Hong Kong, nggak perlu takut. Kalian harus mau bertanya ataupun pandai-pandai mencari informasi gitulah soal perjalanan transportasi yang ada di Hong Kong. Nah, di sini kereta api ini kalian juga harus tahu peraturan-peraturannya. Nah, di sana juga ada kursi prioritas, terus yang ada gambar kayak emoji yang smile gitu. Nah, itu adalah kursi prioritas, dan kalian untuk yang masih muda ataupun masih mampu berdiri, kursi prioritas itu hanya untuk orang hamil, ibu menggendong, atau lansia. Nah, itu ataupun orang yang cacat kaki gitu ya, maksudnya yang susah jalan gitu. Nah, itu diprioritaskan, ada kursi. Setiap sepanjang kursi itu biasanya ada 2 tempat duduk prioritas. Di situ ingat, kalian nggak boleh duduk kalau yang masih mampu berdiri dan masih sehat, alhamdulillah. Nah,
Next, transportasi berikutnya adalah minibus. Nah, kalau di sini itu minibus itu terkenal dengan cepat. Maksudnya kayak mengemudinya minibusnya itu cepat, terus agak murah. Tapi kalau menurut aku sih, kalau masalah murah dan mahalnya itu bagi aku pribadi ya, itu adalah harga standar sih. Nah, untuk harga Siupa ini, maksudnya di sini minibus itu disebutnya Siupa ya. Jadi karena kebiasaan jadinya nyebutnya Siupa aja. Nah, Siupa atau yang disebut dengan minibus ini ada 16 kursi di dalam satu angkutan tersebut. Dan kursi tersebut satu orang itu satu dan nggak boleh berebut. Kalau misalnya tempat duduknya itu sudah penuh, dan itu artinya sudah tidak boleh masuk lagi. Nggak boleh ada yang berdiri ataupun yang apa-apa yang macam-macam. Pokoknya satu kursi itu adalah satu orang. Satu kursi bagian satu orang dan nggak boleh lebih. Itu biasanya kalau sudah full, supirnya akan menutup pintu dan tidak menerima penumpang lagi. Nah, di sini kehebatan Hong Kong. Nggak seperti di Indonesia kan. Jadi maaf untuk negaraku sendiri, memang masalah transportasi umum itu masih agak kurang. Tapi nggak tahu ya untuk sekarang. Jadi pas zaman dahulu, waktu aku berapa tahun yang lalu masih di rumah, untuk angkutan umum, misalnya udah penuh pun, mereka akan, para sopir ataupun kernetnya itu akan memasukkan penumpang. Jadi untel-untelan gitu. Dan itu masih berlaku. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan lebih baik ya. Amin. Apalagi kalau berdesak-desakan, untel-untelan, yang namanya di Indonesia kan musimnya panas, tropis kan. Nah, kalau yang kayak keringetan ataupun bau badan yang kurang enak gitu kan, ya risih juga sih ya. Nah, terus kayak angkutan umum itu kadang masih nggak ada kipas ataupun AC-nya. Kalau di sini semua itu memakai AC ataupun kipas angin. Tapi jarang juga sih yang aku temui untuk pakai kipas angin itu. Biasanya rata-rata itu ada AC-nya. Untuk minibus juga ada AC-nya juga, alhamdulillah. Next, video selanjutnya adalah bis. Bisnya di sini itu adalah tingkat 2. Dan panjangnya juga ya lumayan panjang sih, bagus juga. Jadi kalau bis itu untuk yang di atas ada bagian tempat duduknya tersendiri. Terus di dalamnya, di pinggirnya itu ada tangga juga buat naik ke atas, naik turun gitu. Jadi bener enak banget. Jadi yang suka suka jalan dan lihat-lihat pemandangan itu bisa naik ke atas dan duduk aja di depan ataupun di pinggir jendela. Itu kalau biasanya aku senangnya itu duduk yang paling depan dan paling atas, berasa jadi supir gitu. Dan gimana ya, pokoknya seneng banget ya. Untuk kalian belum coba, bisa coba naik bis tingkat 2, duduk yang paling depan dan paling atas. Kemudian untuk harga bis di sini biasanya lebih murah daripada MTR. Nah, kalau misalnya ya tergantung sih, jauh sama dekatnya itu akan berubah-ubah harga. Seperti dengan minibus itu, kalian kalau misalnya naik dari terminalnya, maksudnya dari pemberhentian terakhir itu atau pemberhentian awal gitu menuju ke mana itu harganya masih termasuk mahal, belum diganti harga itunya. Terus nanti sampai di tengah-tengah jalan itu biasanya supirnya mengganti harga bisnya atau harga minibusnya yang kalian naiki. Jadi kan harganya itu setengah perjalanan atau full perjalanan itu sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau di Indonesia juga masih berlaku seperti itu. Misalnya dari Semarang ke Demak atau kemana gitu kan, ada tingkat harga sendirinya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk bis di sini juga, untuk bis masih ada tempat duduknya masing-masing juga, tapi kalau misalnya penuh itu mereka masih diperbolehkan untuk berdiri. Next, selanjutnya adalah kapal feri. Kapal feri di sini juga ada tingkatan masing-masing ya, maksudnya kayak tujuan dari mana ke mana itu menggunakan feri yang warna hijau, ada juga feri yang warna putih gitu kan. Itu untuk perjalanan pemandangan laut. Nah, itu kapal feri itu sebenarnya adalah transportasi lama ya, zaman dahulu kala. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang menggunakan kapal feri tersebut. Star Ferry itu ya kalau nggak salah. Itu aku pernah naik dari dari Chimsachoy ke Sentral. Itu bayarnya cuma $4.50 loh. Kalau sekarang mungkin sudah $5 ya kalau nggak salah. Karena aku pernah lihat di berita itu kayak kapal ataupun transportasi lainnya itu udah naik harga gitu kan. Nah, pada saat itu beberapa bulan yang lalu aku sempat naik itu kapal Star Ferry itu dari Chimsachoy ke Sentral. Aku cuma bayar 4,5. Kalau misalnya kalian nggak punya kartu Octopus Card ini, kalian beli tiket itu seharga $5. Jadi wajar aja ya, karena mereka juga harus mengeluarkan modal untuk kertasnya. Tapi untuk kertasnya itu gimana, bukan kertas sih, sejenis kayak koin tapi itu atom gitu ya, plastik gitulah kalau kapal feri ya. Dan kalau untuk ini Octopus Card-nya ini di MTR, jadi bahannya itu kayak kalian punya KTP yang massal gitu kan. Jadi agak gimana gitu, tapi ini juga bisa rusak, bisa patah. Jadi hati-hati kalau menyimpan ini, jangan sampai lupa kedudukan, maksudnya ditaruh di mana ya, pokoknya jangan ditaruh di saku ataupun apa. Kalau misalnya itu rawan untuk duduk atau gimana, ini bisa patah. Ini bahannya itu kayak kalau kalian punya KTP yang massal itu sekarang. Nah, seperti ini. Di sini memang semua seperti ini. Untuk ID juga di sini dari bahan seperti ini.
Jadi canggih kan, udah canggih banget di sini. Next, video selanjutnya ada bis Teng Teng. Ini adalah transportasi tertua juga nih di Hong Kong. Jadi pada zaman dahulu itu dia itu keretanya, maksudnya dia berbentuk seperti bis, tapi itu ada kereta listrik gitu loh kalau kalau di tempatnya. Di atasnya itu ada kabel-kabel gitu, dia pakai listrik jalannya, jadi nggak pakai bensin. Terus kayak bawahnya itu kayak ada rel untuk jalannya gitu, kayak rel kereta api gitu. Jadi itu khusus untuk term itu ya. Itu adalah kereta listrik. Itu juga transportasi tertua di Hong Kong. Dan waktu itu aku beberapa bulan yang lalu itu bayarnya sudah $3 sih. Kalau dulu itu $1,5, kemudian naik ke $2, kemudian $2,5, dan sekarang $3. Tapi nggak tahu juga untuk yang saat ini udah naik apa belum ya, karena beberapa hari yang lalu di TV ada berita itu akan dinaikkan lagi transportasi umum, harganya maksudnya ya. Itu menjadi berapa. Jadi setiap tahun ataupun ada perubahan apa gitu, itu harga transportasi pasti akan naik, entah itu $1 atau $2 atau $1,5 gitu. Jadi ada perubahan untuk harga transportasi. Dan untuk kereta listriknya itu hanya terdapat di daerah Causeway Bay, North Point, Fortress Hill. Jadi kalau nggak salah itu disebut apa ya, di pusat kota itu. Pusatnya Hong Kong itu kan Causeway Bay. Nah di situ kalian akan menemukan yang namanya term, itu kereta listrik. Jadi bentuknya kayak bis tingkat gitu, tapi dia jendelanya terbuka. Dan itu karena transportasi zaman dahulu kala itu nggak ada AC-nya. Jadi jendelanya itu semua dibuka, terus biarkan angin alami itu masuk. Karena dia cuman punya satu itu loh, jalan buat termnya itu sendiri. Dan gimana ya, pokoknya itu sangat murah-murah banget harganya. Paling murah dari kapal Star Ferry, dan paling murah juga dari Siupa, angkutan umum minibus itu ya. Dan ini paling murah. Oke guys, jadi itu saja informasi soal transportasi yang ada di Hong Kong ya. Nah, nantikan video berikutnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ataupun tambah pengalaman kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga yang mau komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dah.